Murid ini apa? Apakah murid ini artinya mereka harus beribadah, menyembahku dan menganggapku sebagai pencipta alam semesta? Itu tafsiran. Sekarang daripada kita mentafsirkan, bagaimana pernyataan Yesus tentang diri yang ketika datang kepada Bani Israel? Dia mau dipercayai sebagai apa? Seluruh rangkaian pengajaran Yesus yang Yesus uraikan selama 3 tahun kurang lebih, itu cakupan ajarannya Yesus ini mau dipercaya sebagai apa dulu? Yohanes 11:42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus ingin dipercayai sebagai utusan Tuhan. Sekali lagi, Yesus mengajar, Yesus punya kurikulum, materi pendidikan kepada Bani Israel berupa hikmat Injil. Yesus sampaikan itu semua agar orang-orang percaya kalau dia itu adalah utusan Tuhan. Tidak ada kemudian dalam pengajaran Yesus mau dipercaya bahwa dirinya adalah Tuhan itu sendiri. Nah, ini yang perlu dipahami oleh saudara Kristen. Makanya saya katakan tadi multitafsir. Yesus hanya minta dijadikan murid. Yang dijadikan murid itu adalah Bani Israel yang sudah berserakan ke seluruh penjuru bumi. Bukan menjadikan murid orang-orang di luar Yahudi. Itu mustahil. Nah, seperti itu, Bang. Silakan. Saya tanggapi ya, Bang. Iya, Bang Suma. Memang ada dua dalam pemikiran saya dalam setiap debat-debat lintas agama. Memang bagi kami percaya, terutama saya pribadi ya, mohon maaf kepada teman-teman yang lain, tapi bagi saya, ya mungkin Bang Suma, saya katakan Bang Suma sangat pintar. Ya, saya apresiasi itu. Tetapi bagi kami yakini, bagi saya juga pribadi yakini bahwa saya bukan pintar, tetapi kiranya saya diberikan hikmat oleh Tuhan supaya saya bisa memahami semua isi daripada Alkitab ini. Jadi ada dua yang saya sampaikan dalam hal ini, masalah pintar dan hikmat. Jadi saya katakan Bang Suma sangat pintar, bisa beda kitab mana saja, bisa memahami ayat mana saya dimakan habis, dikuasai. Tetapi menurut saya mungkin Bang Suma sewaktu-waktu akan diberikan hikmat oleh Tuhan untuk bisa memberikan pencerahan lebih tajam lagi. Nah, karena alasan saya begini, kalau Bang Suma sampaikan kepada hal yang tadi disampaikan, saya menanggapinya sederhana. Karena menurut saya ketika Tuhan Yesus berbicara bahwa segala kuasa diberikan kepadaku di surga maupun di muka bumi ini, katakan begitu Bang Suma, ini clear. Bagi saya clear. Apa yang diragukan lagi? Jadi menurut Bang Suma ini beda tafsir dan lain segala macam, itu bagi saya ya silakan. Tapi bagi kami umat Kristiani yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ya sudah clear, karena di atas di surga dia sudah menyatakan itu. Bang, ketemu dimanapun di kitab ayat berapapun atau di kitab teman-teman katakan Hindu, Muslim dan lain sebagainya, siapakah tokoh, katakanlah rasul, utusan Tuhan yang berani menyatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa dalam hal ini Allah, tanpa melalui Yesus. Nah, ini clear, semua perkataan Yesus ketemu nabi siapa, utusan siapa, tidak akan ketemu yang berani mengakukan dirinya bahwa akulah jalan dan hidup, kebenaran dan hidup. Saya coba menanggapi apa yang disampaikan Bang Suma. Kebetulan tadi saya sudah sampaikan dari awal bahwa saya masuk di room ini, ternyata pas lagi Bang Suma masuk, jadi saya tadi menanggapi, tapi ada pertanyaan yang tadi tapi belum terjawabkan. Jadi ya saya anggap kalau memang tidak bisa dijawab ya itu clear, tidak usah diperdebatkan lah, karena ini saya memang awam sih, saya tidak pernah beda Al-Quran. Karena saya Kristen, saya tetap pelajari Alkitab, saya tidak mau bongkar kitab sana, kitab sini, kitab ini. Tapi kebetulan saya ketemu di TikTok ada ayat ini, saya tadi tanya. Jadi saya punya pertanyaan satu itu belum terjawab oleh Bang Suma. Tapi kalau untuk menanggapi sudah clear. Saya menanggapi Bang Suma tadi menyampaikan yang tadi
awalnya bahwa hal menyembah, ya saya sudah sampaikan ada dalilnya, sekalipun saya awam, tapi Bang Suma juga bisa mengingatkan saya untuk buka Alkitabnya saya kembali. Ya saya terima kasih di situ. Ya semoga tadi Bang Suma pintar, bisa mudah-mudahan mendapat hikmat. Ya, jadi gini, Itu. yang ditemukan itu Tuhan yang Kristen yang berdoa kepada Tuhan lain. Kalau di Islam itu Anda bisa menunjukkan datanya, silakan. Di hadits mana, siapa perawihnya, siapa aja tangga sanadnya, dengan mengatakan seperti apa yang Anda bawa. Bukan saya tidak bisa menjawab. Anda yang tidak bisa menunjukkan data itu secara akurat. Satu. Yang kedua terkait dengan pernyataan-pernyataan saudara, hikmat dan seterusnya. Yesus itu meminta kepada pengikutnya Bani Israel untuk menggunakan akal. Kasihi Tuhanmu dengan segenap akal. Jadi kalau sudah bertentangan dengan akal, ya itu artinya akal-akalan, bukan hikmat. Bukan hikmat. Karena hikmat itu juga adalah bahasa Quran. Itu nggak ada di bahasa Bible. Nanti di Indonesia baru belajar juga menggunakan kata itu. Lalu kemudian ketika saudara mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Ini kalau orang waras, orang sehat, tidak akan mungkin mempertuhankan orang yang diberi kuasa. Justru karena Yesus diberi kuasa, dia mampu membangkitkan orang mati. Kalau Yesus tidak diberi kuasa, dia bisa apa? Untuk memahami musim buah ara aja dia nggak bisa. Untuk melihat siapa di belakangnya saja Yesus tak mampu. Menahan ngantuk dia tidak bisa, menahan lapar dia tidak bisa. Lalu diberi kuasa, didomi dalam bahasa Yunani. Saya pun kalau diberi kuasa, apa yang tidak bisa saya lakukan? Kalau Tuhan memberikan kuasa kepada Bang Suma membangkitkan orang mati, bangkit orang mati itu. Kalau Bang Suma diberi kuasa oleh Tuhan kemudian untuk merubah air menjadi anggur air itu. Kenapa demikian? Karena saya diberi kuasa. Yesus mampu nggak tanpa diberi kuasa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Final toh? Yohanes 5 nomor 30. Tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Bahkan untuk sekedar datang di bumi ini, bukan atas kehendaknya. Yohanes 8:42. Aku datang di atas muka bumi. Aku menjadi manusia. Aku menjadi Lalu, apa yang Yesus bisa kuasai dari dirinya sendiri kalau bukan pemberian Tuhan? Tak ada. Tak ada. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan sekedar berbicara dari mulutnya pun Yesus tak sanggup. Kalau bukan karena diberi perintah oleh Tuhannya untuk ia katakan. Yohanes 12 nomor 49. Jadi kalau saudara kemudian mempertuhankan Yesus, ya itu silakan aja. Tapi jangan Anda mengatakan, saya cerdas, saya pintar, tapi tidak punya hikmat. Anda keliru itu. Yang berhikmat itu saya. Yang akal-akalan ya Anda. Karena bedakan Anda antara orang yang berhikmat dengan orang yang akal-akalan. Orang yang berhalusinasi. Contoh, orang berhikmat. Yesus berkata kepada mereka, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini kalau kita berhikmat, apakah ini perkataan Yesus beneran? Atau ini bohongan? Setelah selidik punya selidik, ternyata ini adalah sisipan. Matius 28 itu di manuskrip tertua hanya sampai ke data nomor 15-nya. Sehingga kalau kita berhikmat, di data nomor 15-nya disebutkan, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan bercerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Berarti yang harus tersiar sampai hari ini adalah tentang tentara upahan, bukan tentang Yesus diberi kuasa. Ini tambahan. Mau bukti? Mari kita lihat. Kepadaku telah diberikan kuasa di surga, atau kepadaku telah diberikan kuasa di bumi. Kuasa apa yang Yesus lakukan di bumi? Mati di atas tiang salib. Dia nggak bisa menolong dirinya. Dia mati dan bangkit, bos. Jadi bos juga ngomong terus. Kalau terkait dengan kebangkitan, bukan seperti Aul penipu. itu kan 182 penipu dia. Aul. Jangan begitu, bos.
Anda itu minoritas di sini. Jadi jangan menghujat. Tidak ada di dalam Al-Quran Allah menipu. Ya, yang menipu itu Tuhanmu. Ternyata dia Tuhan. Tapi dia mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata dia Tuhan. Tapi dia mengatakan dirinya adalah anak manusia. Ternyata dia Tuhan. Tapi dia lupa kalau dirinya itu adalah Tuhan. Bahkan sekedar untuk pesan terakhir kepada Bani Israel pun dia menipu. Mau bukti? Kita lihat. Adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Ternyata dia pergi. Yang datang dia lagi. Kan penipu. Pembohong itu namanya. Di dalam Yohanes 3 nomor 13. Tak ada seorang pun yang naik ke surga. Melainkan Yesus. Para kali. 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Elia lebih dulu naik ke surga Cak Ayu. Pembohong, penipu. Itu. Kalau mau berbicara jujur. Berbicara jujur terkait dengan data. Jadi kembali kepada tema 30 detik terakhir. Kepada aku telah diberikan kuasa di bumi. Para kali bah. Justru dia yang kemudian dibunuh dengan cara orang-orang Yahudi menyusun tipu muslihat, kesaksian palsu, iblis ikut turut serta kemudian merasuki Yudas. Mana kuasanya? Ketika dia teriak, Eli, Eli, kenapa lama sekali? Dia mati. Kenapa dia harus mati? Untuk apa kalau dia punya kuasa di bumi? Bukankah kuasa Tuhan itu tidak bisa dimatikan? Ulangan 32 nomor 39. Tuhan pencipta alam semesta menghidupkan dan mematikan. Tidak dihidupkan, tidak dimatikan seperti Yesus. Ya, jadi ini cerita bohong ketika Anda menggunakan Matius 28 nomor 16 sampai nomor 20 itu adalah data sisipan. Boleh Anda tunjukkan manuskrip tertua dari kitab saudara. Kalau ada, saya berhenti menjadi apologet. Silakan. Bang Suma. Silakan. Oke, iya, manuskrip atau hal-hal yang Bang Suma sampaikan saya tidak sampai di situ ya. Mudah-mudahan nanti saya lebih belajar lagi, saya coba untuk mendalami bagian ini karena saya tidak jujur saja tadi disampaikan Bang Pandi bahwa ini kita diskusi tidak mengkaji, oleh sebab itu saya belum sampai ke tahap yang ini ke Bang Suma sampaikan ini. Tetapi bagi saya jelas sekali, mungkin saya menanggapi saja bahwa kuasa ketika Tuhan Yesus menyampaikan itu, Tuhan Yesus tidak berhadapan dengan roh atau katakanlah yang tidak berwujud, tetapi dia menyampaikan hal ini kepada manusia, katakanlah makhluk atau manusia yang dia harus menyampaikan sebagai komunikasi antara dua fisik orang atau ya itu yang disampaikan tadi pemahaman Bang Suma mungkin menurut pemahaman saya ya. Jadi diberikan kuasa tadi. Masa Tuhan diberikan kuasa, Tuhan mana lagi? Nanti pertanyaan jadi bolak-balik di situ saja. Tetapi bagi saya mungkin komunikasi antara Yesus pada saat itu adalah sebagai manusia, dia harus menyampaikan bahwa dia diberikan kuasa itu sekedar menyampaikan bahwa memang kuasanya itu di surga dan di bumi. Gitu pemahaman saya, yang entah kalau mau bilang manuskrip mana yang tertua dan itu saya tidak sampai ke situ. Mohon maaf Bang Suma, tapi saya menanggapi di bagian ini. Iya. Boleh enggak saudara menunjukkan kepada kita segala kuasa itu yang diberikan Tuhan kepada Yesus itu apa aja? Ya. Jelas dia bangkitkan orang mati, Bang. Orang sakit, kusta, apa saja itu kan mujizat-mujizat yang sudah itu artinya bahwa diberikan kuasa di bumi. Di surga sudah jelas disampaikan tadi, yang tadi saya bilang itu bahwa menuju surga, menuju ke Allah, ke Bapa, tidak ada melalui siapa. Dia sudah katakan bahwa melalui saya dulu baru pergi ke Bapa. Itu kan yang sudah jelas bahwa di surga dan di bumi. Itu ucapan Yesus untuk siapa, Bang? Ya untuk saya, Bang Suma, Bang Fandi, seluruh umat manusia. Inilah kelirunya. Yesus itu menyatakan itu kepada Bani Israel kaumnya, di mana kaumnya menolak dia. Sempit pemahaman itu, makanya saya bilang
mohon maaf Bang Suma, itu saya bilang keliru juga, karena memang pada saat waktu itu juga dibilang banyak yang meragukan dia, bahkan dari kaumnya sendiri Yahudi menolak dia, dan memang itu ternyata itu penggenapan. Ya, menolaknya Sampai sebagai kepada apa, nanti akan Bang? dia datang yang kedua kali. Orang Yahudi menolaknya sebagai apa? Ya karena dia nyatakan dirinya sebagai Mesias. Nah, itu dia. Berarti orang-orang Yahudi menolaknya sebagai Mesias. Di mana orang Yahudi menolaknya sebagai Tuhan? Ada? Gak ada. Karena Yesus Dianggapnya menghujat Taurat lah dan segalanya, itu kira-kira pemahaman saya begitu. gak ada itu orang Yahudi menolak dirinya sebagai Tuhan. Karena Yesus memang tidak pernah mengajarkan dirinya itu adalah Tuhan itu sendiri. Yesus hanya mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Tapi kalau Kristen beda. Tapi Yesus ini dianggap Tuhan. Ilmu dari mana itu kira-kira? Ilmu dari mana? ilmu dari salah satu rasulnya. Saya cuma baca dan saya memahaminya begitu, bahwa ketika rasulnya percaya bahwa betul-betul Yesus yang disalibkan, langsung ditancap jarinya dan kira-kira langsung disampaikan bahwa ya Allahku, ya Tuhanku. Jelas, clear, pernyataan itu dibuat oleh rasulnya. Dia sadar di situ bahwa memang betul-betul inilah Allah yang Mesias yang memang itu tanggapan saudara kan? Itu tanggapan saudara. Itu juga multitafsir. Tidak. Nah sekarang Tidak kalau kita bisa baca. Sekarang kalau misalnya Anda kaget dengan satu kehebatan seseorang, lalu Anda menyebut Tuhan, apakah orang itu Tuhan Anda gitu loh? Contoh misalnya, ada orang yang terjatuh, bawa motor kenceng, salto-salto motornya, hancur motornya, tapi Anda takjub kemudian, ya Allah, ya Tuhanku. Apakah orang yang salto-salto di motor itulah Tuhan Anda maksudnya? Orang Thomas cuman kaget, takjub melihat keadaan itu kok. Masa ada Tuhan lobang lambungnya? Itu pengajaran Yahudi mana yang mengajarkan itu? Itu kan pemahaman orang Kristen. Zaman kita sekarang ya mungkin Bang Suma boleh sampaikan begitu, tapi pada zaman rasul-rasul, utusan-utusan, nabi-nabi, itulah zaman kehadirannya Yesus. Dia hadir sebagai apa dia? Dia hadir ini sebagai apa? Yesus hadir ini sebagai apa? Sebagai Tuhan. Dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Nah itulah yang dikatakan dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, berarti Anda ini antikristus. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apalagi kesaksian hanya seorang Katolik yang Yesus sendiri tidak kenal. Apa kata Yesus? Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, mujizat, kekuatan, tanda-tanda, membangkitkan orang mati, bla bla bla, semua itu bersaksi bahwa aku adalah utusan. Tapi di Kristen, Yesus membangkitkan, Yesus begini, Yesus begitu, membuktikan Yesus itu adalah Tuhan. Berarti Anda antikristus. Yesus mengatakan segala mujizat yang aku lakukan, mujizat itulah yang bersaksi bahwa aku ini utusan. Itu kesaksian Yesus. Nah, sementara Anda mengatakan itu bukti ketuhanannya, Yesus membangkitkan orang mati, bla bla dan seterusnya. Loh, kok pandangan Yesus sendiri berbeda dengan Anda? Hasilnya apa kemudian? Bukti bahwa Anda itu antikristus. Siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh bumi yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia? Berarti Yesus datang ke muka bumi ini sebagai apa? Sebagai manusia. Kenapa Anda mengatakan sebagai Tuhan? Kalau Yesus datang sebagai manusia, maka dia kurikulum pengajarannya kepada muridnya, aku manusia. Nah sekarang siapa yang mengajarkan Yesus itu Tuhan? Sementara Yesus tidak mengajarkan dirinya Tuhan. Ayo, apa jawaban saudara? Iya, Bang Suma, oke, saya menanggapi bahwa memang bagi saya mengenal Tuhan, yaitu Allah Bapa, oke, kemudian Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dalam hal ini bahwa saya pikir Bang Suma tetap akan dengar bagian ini sudah menjadi hal yang lazim pada umumnya di umat Kristen. Tapi bagi saya untuk menanggapi khusus pernyataan Bang Suma tadi,
Ya, ini pada saat ini saya menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan secara daging manusia. Dia menyampaikan hal ini, menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Tapi mungkin yang nanti Bang Suma sampaikan bahwa itu adalah penafsiran. Sebut mana ayat mana di mana dia sampaikan di situ dia adalah Tuhan. Nah, pasti nanti akan membuat pertanyaan seperti begitu. Tetapi menurut iman Kristiani saya, ya, tidak bisa dibantah lagi. Bagi saya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang satu, yang menjadi adalah juru selamat kami umat manusia, tetapi dia dalam wujud manusia begitu. Saya pikir saya menanggapinya sederhana begitu, karena saya juga karena Bang Suma saya mengingatkan saya untuk harus lebih dalam lagi mempelajari Alkitab. Jujur saja memang saya tidak pernah, jarang sekali buka Alkitab, jujur Bang Suma. Tapi seberapa kali ikuti Bang Suma ya mengingatkan saya juga tentang memperdalam iman Kristiani saya lagi, karena Bang Suma lebih mendalami Alkitab. Puji Tuhan, karena Bang Suma luar biasa. Saya apresiasi di bagian itu. Oke, saya pikir saya menanggapinya begitu saja. Silakan teman-teman yang lain mungkin lagi menunggu. Saya pikir mungkin dengan Bang Suma cuma pertanyaan yang tadi saya sampaikan ke Bang Suma belum terjawab bagi saya, tetapi Bang Suma sampaikan bahwa nanti akan coba dulu kalau mau bertanya seperti begini harus sudah punya data dengan nanti saya menjadi fair bagi saya juga. Saya akan coba cari referensi untuk hal ini, untuk khusus kitab Al-Sunnah ini yang tadi saya maksudkan ini, halaman 272 ini. Oke, Bang Suma begitu ya. Oke. Bang Suma, mau bantu boleh dikit, saya Bang? bertanya Bang Suma? Halo, Bang Juma. Iya. Iya. Saya kira Sebentar Pak Daniel. tadi Aku sebentar dengan Bang Suma dulu nih. sudah Sebentar pasti. Pak Daniel. Ya. Sebentar. Jadi gini Bang Suma, kita bertemu kembali ya. Kita sering diskusi ya. Iya. Saya suka juga diskusi sama Bang Suma. Jadi terkadang kan enak kalau diskusi itu jangan dipotong-potong. Dan saya sukanya di situ karena kalau dengan saudara Muslim yang lain, saya belum selesai dipotong-potong. Ya, jadi sama Bang Suma enak ini. Saya suka. Jadi kita diskusi yang kesekian kalinya. Saya mau bertanya ke Bang Suma. Ini Bang Suma, Rasul Paulus ya sebagai sentral Kristen di Alkitab, sebenarnya bukan Rasul Paulus, Yesus lah, Kristus lah sentralnya kita, ya Tuhan dan Juru Selamat. Tapi terkadang saudara Muslim mengatakan bahwa Rasul Paulus itu adalah nabi palsu, termasuk Bang Suma juga di setiap komal-komal mengatakan Rasul Paulus itu adalah nabi palsu, segala yang berbulu domba. Betul Bang Suma? Yes, betul. Tanpa ragu sedikit pun. Yes. Betul sekali. Oke, saya hanya konfirmasi. Jadi gini, satu pertanyaan saya ke Bang Suma, kalau benar Yesus Paulus adalah nabi palsu, saya minta kepada Bang Suma, nggak usah di Al-Quran, di hadis, mau sahih atau tidak sahih sekalipun, satu pernyataan baginda Muhammad yang menyatakan bahwa Rasul Paulus adalah serigala berbulu domba, ya, penyesat atau nabi palsu. Ada nggak di hadis, mau sahih atau tidak sahih sekalipun, satu pernyataan baginda yang menyatakan dia adalah nabi palsu? Karena kenapa kok umatnya lebih berbeda dengan baginda sendiri? Karena baginda harus lebih tahu dong, ya, dia lebih tahu, dia lebih pintar, keilmuannya dia. Kenapa umatnya justru kayak lebih pintar, ya, termasuk Bang Suma sendiri mengatakan Paulus itu nabi palsu, sedangkan tidak ada satupun ayat atau hadis, ya, di Al-Quran, nggak usah Al-Quran, hadis aja, mau saya tidak saya, peringatan yang disampaikan oleh baginda bahwa beliau Rasul Paulus itu serigala berbulu domba. Silakan Bang Suma. Oke, baik. Jadi kalau di dalam Al-Quranul Karim atau di dalam ajaran Rasulullah Muhammad SAW terkait dengan nabi palsu, jangankan Paulus, kata nabi palsu aja itu tidak populer di dalam Al-Quran. Karena Rasulullah Muhammad SAW datang tidak kemudian menyampaikan apa segala sesuatu itu berdasarkan nafsunya, tidak.
Apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Nah, Al-Quran hanya menarasikan wa makaru wa makarallah. Orang-orang kafir yang benci kepada Nabi Isa alaihissalam itu membuat tipu daya, membuat makar, membuat sesuatu yang kemudian bertentangan dengan firman Tuhan. Maka muncul kemudian pernyataan Allah bertanya pada saat penghakiman kepada Nabi Isa, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni. Wahai Nabi Isa, apakah engkau pernah mengajarkan kepada orang itu untuk menyembah dirimu, menjadikan dirimu Tuhan selain daripada aku? Nah, umat Islam itu diberikan pemahaman, diberikan akal. Makanya Al-Quran mengatakan, litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Engkau diutus wahai Nabi Muhammad untuk menerangkan, untuk menjelaskan kepada manusia agar mereka paham apa yang mereka harus kerjakan, apa yang mereka harus lakukan. Jadi Al-Quran itu didatangkan untuk dikaji. Ketika berbicara mengenai Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel, ada sekelompok manusia yang mempertuhankan kemudian dirinya selain daripada Allah, maka cikal bakal pengajarannya itu disebut namanya Paulus oleh penganutnya. Tapi Islam hanya dikabarkan bahwa ada yang membuat makar ketika Nabi Isa datang kepada Bani Israel. Seperti itu, Pak. Bang, silakan. Oke, Bang Suma. Jadi Anda mengambil ayat dari kitab Anda sendiri untuk menafsirkan isi Alkitab berarti. Betul ya? Jadi Anda mengambil pernyataan dari hadis atau kitab Anda untuk menilai ya kerasulan Nabi Paulus. Sebenarnya itu salah, Bang Suma. Harusnya Anda mengambil dari kitab Kristen sendiri. Ya, karena di kitab Kristen sendiri tidak ada yang menyebut nama Rasul Paulus itu adalah nabi palsu. Yesus memang mengingatkan berhati-hatilah terhadap nabi palsu, serigala yang berbulu domba. Ya, tapi kalau Anda merujuk kepada Rasul Paulus itu cocok logi. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena Rasul Paulus adalah orang yang dipilih langsung oleh Yesus itu sendiri. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Bang Zul? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kepental Ustaz Alif. Keriput kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin dulu sekalian sapa Bang Zuma, mungkin terpental itu ke report. Pardede, Anton sama Anton ini Kristen ya? Tolong dibuka mute-nya, Pak. Iya Pak, Kristen. Ya, Pardede Kristen. Anton Kristen atau Muslim? Anton. Kristen. Oke, di mute dulu Bang ya. Jadi gimana, host? Lanjut. Tunggu ini ada. Oke. Oke, saya lanjut. Iya, lanjut. Iya, silakan. Jadi terima kasih. Saya lanjut. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 15 jelas di situ mengatakan ya, Yesus berkata, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah. Jadi berkata kepada Ananias ini, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Ini merujuk kepada Paulus untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. 16, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ditanggung oleh karena namaku. Itu perkataan Yesus langsung kepada Ananias untuk menemui Paulus yang sedang sakit pada saat itu. Ya, jadi jelas Paulus itu adalah pilihan Yesus itu sendiri. Ya, jadi kalau Anda mengatakan dia adalah serigala domba itu cocok logi. Jelas sekali. Karena dia sudah langsung merujuk langsung di sini. Itu kepada Paulus. Jadi kalau di ayat Anda sendiri, di hadis sendiri, ya Anda pakai multitafsir juga jadinya. Anda mengambil hadis yang tadi. Gak boleh itu multitafsir. Karena tidak disebut nama sosok itu sendiri. Tidak ada yang baginda sendiri tidak menyebut sosok. Ya. Oke lah, nah ininya Paulus, tapi tidak ada yang betul-betul
yang mengatakan di situ bahwa dia adalah nabi palsu. Nah, kenapa saudara Muslim mengatakan dia adalah nabi palsu? Nah, Baginda adalah suri teladan bagi umatnya. Ya, walaupun Baginda tidak tahu membaca, menulis, tapi Tuhan kasih pengetahuan kepadanya. Gak mungkinlah umatnya lebih pintar daripada pengetahuan yang Allah berikan kepada Baginda. Kenapa saudara Muslim seperti Bang Suma sendiri merasa Anda lebih pintar daripada Baginda sendiri? Ya, harusnya Baginda memberi peringatan kalau memang benar Rasul Paulus ini adalah nabi palsu. Tapi Anda menafsir-nafsirkan sendiri bahwa Rasul Paulus itu adalah nabi palsu. Tidak ada ayat satupun, hadits sekalipun yang sahih atau tidak sahih mengatakan dia adalah nabi palsu. Hanya Anda mengambil tafsir, multi tafsir aja yang tadi saya dengar Anda mengatakan seperti itu, Bang Suma. Silakan, Bang Suma. Oke, untuk mengetahui uang palsu itu palsu, jangan pakai uangnya orang, pakai uang palsu itu sendiri. Untuk mengetahui siapa kemudian nabi palsu yang diceritakan Bible, gunakan Bible itu sendiri. Jangan pakai Quran. Yang menceritakan tentang nabi palsu kan bukan Quran. Yang menceritakan tentang nabi palsu kan Bible. Yesus konon ceritanya yang membahas tentang itu. Jadi bukan Al-Quran yang membahas itu. Al-Quran hanya secara keseluruhan mengatakan bahwa kafirlah orang yang mengatakan Yesus atau Isa itu adalah salah satu dari 3 Tuhan. Itu kata Quran. Nah, siapa yang mengajarkan itu ya? Itu deritanya orang Kristen. Al-Quran membahas kitab saudara. Al-Quran membahas akidah saudara. Al-Quran kemudian membahas sembahan saudara. Tapi Al-Quran tidak kemudian mengatakan nama. Kenapa? Al-Quran itu bukan buku biografi. Al-Quran itu bukan buku gosip. Al-Quran itu kitab hukum-hukum. Yang muncul kemudian dalam Al-Quran adalah pernyataan Allah tentang sekelompok orang yang merubah-rubah firman Tuhan untuk kemudian menjadikan itu acuan jajanan atau jajaan untuk dijual kepada bangsa lain. Itu yang terjadi. Jadi untuk memahami sebuah uang itu palsu atau tidak, jangan pakai uangnya orang, pakai uang palsu itu sendiri. Deteksi apakah di situ ada tinta yang ditambahkan, tinta yang tidak sesuai yang digunakan oleh BI dan seterusnya. Ngapain harus menggunakan Al-Quran untuk mengkaji nabi palsu? Pakai Bible, karena di situ indikasinya di sana. Bible yang menceritakan tentang nabi palsu itu. Dikatakan nabi palsu dari Yerusalem, nabi palsu itu mengalami kebutaan, nabi palsu itu kemudian membawa nama Yesus, nabi palsu itu mengaku bertemu Yesus, nabi palsu itu membawa-bawa nabi Yesus, dan dari buahnya bisa diketahui, yaitu memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Dan itu semuanya ada di Bible. Kenapa cari di Al-Quran? Contoh nih, tak kasih di dalam Matius 12 misalnya, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian, tetapi ia tidak mendapatinya. Lalu dia berkata, aku akan kembali kepada rumah yang kutinggalkan itu. Artinya ada orang yang bertaubat sehingga roh jahat keluar daripada dirinya. Ketika roh jahat itu kemudian mengembara dan tidak menemukan tempat tinggal di pemberhentian di padang gurun, maka roh jahat itu tadi kembali kepada orang yang telah bertaubat. Paulus membunuh murid-murid Yesus. Habis itu bertaubat. Iblisnya keluar, rohnya keluar. Setelah iblisnya keluar, dia masuk kembali kepada Paulus itu sendiri. Maka pergilah ia mendapati rumah kosong bersih tersapu dan kemudian rapi teratur. Paulus bertaubat, dia sempat bertobat. Lalu ia keluar, roh jahat ini keluar kembali dari tubuhnya. Lalu mengajak 7 roh lain yang tinggal dan lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk bersama-sama berdiam di dalam tubuh manusia itu. Akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Apa kata Yesus? Demikianlah juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Jadi orang yang kerasukan 8 roh jahat itu adalah orang yang seangkatan dengan Yesus. Dan orang itu disebut sebagai angkatan jahat. Siapa dia? Orang yang tadinya bertobat. Lalu kemudian setelah dia bertobat, dia melakukan kezaliman yang lebih dahsyat lagi. Melantik anak orang menjadi Tuhan. Yang tadinya membunuh kemudian muridnya. Setelah dia bertobat, roh jahat masuk ke dalam dirinya. Berkali lipat ganda. Yang tadinya membunuh, begitu selanjutnya membunuh jasad awalnya.
begitu selanjutnya dia membunuh akal. Makanya dikatakan dia lebih jahat, orang itu lebih buruk lagi daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Angkatan jahat itu siapa? Angkatan jahat adalah titik dua, dengarkan baik-baik. Angkatan jahat adalah mereka yang percaya Yusuf anak manusia bangkit pada hari ketiga. Baca di Matius 12 ini. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi, "Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan angkatan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain pada tanda Yunus. Sebab seperti Yunus 3 hari dalam perut ikan, 3 hari 3 malam. Kemudian anak manusia juga akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam." Ini tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Apakah Paulus memanfaatkan penyaliban? Memanfaatkan, lalu menjajakan kepada Romawi, menjajakan kepada orang-orang di luar Yerusalem untuk mengatakan bahwa penyaliban bangkit hari ketiga itu menjadi Tuhan. Baca Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, supaya dia bangkitkan untuk menjadi Tuhan. Siapa yang percaya itu? Angkatan jahat. Siapa itu? Kristen. Siapa yang mengajarkan? Ya nabi palsunya. Siapa lagi kalau bukan angkatan jahat yang mengajarkan itu? Tadinya dia melakukan kejahatan, lalu kemudian bertobat. Setelah bertobat, dia lari ke padang gurun menuju ke Damsik. Di Damsik dia bertemu dengan iblis. "Siapakah engkau, Tuhan?" "Akulah Yesus yang kau aniaya." Nih terakhir, 30 detik kurang lebih. Saudara mengatakan, "Ananias, Ananias, Ananias." Inilah iblis itu. Kalau saudara paham, Yesus mengatakan apa? "Adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka seorang penghibur itu tidak akan datang kepadamu." Lebih baik aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Berarti yang datang setelah Yesus pergi siapa? Roh kebenaran. Tapi ternyata Lukas mencatat yang datang Yesus itu sendiri. Berarti ada kebohongan. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 15, sang pembinasa keji ini, Yesus mengatakan bahwasanya apabila ada orang yang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti ditandai oleh kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu. Apabila ada orang yang berkata bertemu dengan Yesus, bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti jauh di akhir zaman ditandai dengan kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Yesus mengulang-ulang perkataan itu. Berarti pengakuan Paulus, pengakuan Lukas bahwa Yesus datang kepada Ananias itu bullshit. Yang datang setelah Yesus bukan Yesus, yang datang setelah Yesus adalah roh kebenaran. Sedangkan roh kebenaran itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Oke, sudah Bang Suma. Silakan. Tadi jawaban Bang Suma kebanyakan ke asumsi. Ayat yang Anda tidak ada dalil, yang ada ini asumsi Anda, ya. Tidak ada dalil, harusnya Anda menyebut ayat di Alkitab yang mendukung pernyataan Bang Suma. Seperti Anda mengatakan tadi, Ananias adalah iblis, ya. Betul ya? Yes. Saya bacakan, saya pakai data. Kisah pasal 9 di ayat 10 dikatakan, di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Taurus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya mendapat melihat lagi." Jadi Ananias datang menumpangkan tangan di atas kepala Saulus. Jawab Ananias, ya, "Tuhan, dari banyak yang telah kudengar, orang-orang yang betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang kudusmu di Yerusalem, dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepada kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu." Ananias membantah, "Tuhan, bukankah orang ini jahat yang dikirim oleh kepala-kepala imam untuk membunuh pengikut-pengikutmu?"
Tetapi jawab Yesus, ini jelas loh, tinta merah loh. Tetapi firman Tuhan, Yesus berkata kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja orang-orang Israel. Aku sendiri yang akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias. Jelas, ini perkataan Yesus langsung, Bang Suma. Paulus adalah orang pilihanku. Jelas itu perkataan. Kenapa Anda berasumsi-asumsi bahwa nabi palsu serigala bulu domba itu adalah Paulus? Paulus memang orang jahat yang membunuh pengikut Yesus, tapi Tuhan mengubah hidupnya dengan memberikan dia hidayah. Akhirnya dia sadar, ya kan? Tuhan mengubah hidupnya menjadi pemberita Injil. Yesus mengatakan, engkau adalah pilihanku, dia adalah pilihanku. Pergilah ketemu dia. Itu jelas perkataan Yesus langsung loh. Ini di Alkitab loh, bukan Bang Suma tadi ngomong itu asumsi. Kebanyakan tadi mengatakan, ada saya kutip, ciri-ciri nabi palsu adalah yang buta. Di mana ayat di Alkitab? Ciri-ciri nabi palsu adalah buta. Anda hanya cocokologi mengarahkan kepada Rasul Paulus. Jelas itu asumsi, Bang. Kita berbicara itu berdasarkan dalil apa yang tertulis. Anda lebih banyak kepada asumsi, Bang Suma. Jadi jelas di situ. Jadi kalau dikatakan pasti baginda sudah memperingatkan, ya, atau Allah SWT mengatakan bahwa berhati-hati dengan nabi-nabi palsu. Oke lah, nggak usah sebut nama, tapi nggak ada di tafsir, di hadis, mau yang sahih atau tidak sahih sekalipun nggak ada. Kenapa kalian sebagai umat baginda merasa kalian kayaknya lebih tahu, lebih pintar menafsirkan kitab Kristen daripada baginda sendiri? Bukan baginda jauh lebih pintar, dia mendapat rahmat dari Tuhan dengan pengetahuan yang luar biasa. Kenapa kalian bisa lebih kayak pintar dari baginda sendiri mengatakan bahwa Paulus itu nabi palsu? Itu yang kita menyayangkan, ya. Kalau Anda menganulikan, kalau mencari yang palsu itu Anda menganulikan tadi uang palsu, ya yang palsu juga, enggak begitu, Bang Suma, itu salah. Kalau mengetahui uang palsu apa enggak, itu ya dengan uang asli dong. Masa dengan uang palsu juga, gimana sih? Benar. Bagaimana Anda bisa tahu itu asli atau palsu? Kalau tidak ada yang asli dan palsu, Anda kesampingkan sih. Tadi mengatakan itu udah salah itu. Betul. Harus dengan uang palsu, asli dong. Kenapa dengan uang palsu juga? Ya, kalau ada yang palsu berarti harus ada yang asli. Oke, baik. Jadi kalau di Al-Quran pengakuan pengajaran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nabi palsu itu sudah tidak disebut lagi nabi, tapi disebut iblis. Oke. Wa kana al-kafiru ala rabbih zahira. Dan adalah orang kafir itu saudara-saudara setan yang membantu setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Itu orang kafir. Siapa orang kafir ini? Orang yang kemudian mengangkat Isa atau Yesus menjadi Tuhan dan meninggalkan ajaran Taurat. Itu orang kafir. Jadi disebut setan dalam Al-Quran. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Orang-orang kafir itu adalah saudara-saudara setan. Mereka bahu-membahu saling membantu untuk menyesatkan manusia. Thumma la yuqsirun. Dan mereka, Aduh, ini kenapa main report aja ini? Ya Allah. Gak boleh gitulah. Ya dilanjut dulu mungkin Ustadz Arif sedikit karena kena lagi Bang Zuma ini. Ya semoga nggak lama cepet kembali lah. Takutnya nanti pecah ini pembahasan. Siap. Ya apa-apa, diwakili Ustadz Alif. Enggak, biar ditunggu aja mungkin juga. Silakan kawan-kawan Kristen di mute dulu ya. Lama. Ya, Bang Anton di mute dulu. Bang Lastro Kristen atau Muslim Bang Lastro? Bang Lastro. Oten, ini lagi diskusi ilmiah lah. Semuanya pakai data, nggak usah lah main report. Bang Lastro ini Kristen atau Muslim?
Sudah request lagi, host. Ada ini nih, matem aja. Akun besar nih keluar. Akun besar nih keluar. pinjam. Selamat Bang Zuma. 7 akun saya hari ini, ya Allah ya Rabb. Masya Allah. Ya, jadi saudara King, ketika saudara mengatakan bahwa Ananias, Tuhan datang kepada dia, kejadian yang diceritakan Lukas ini adalah kejadian menurut versi Lukas adalah tragedi yang terjadi setelah Yesus terangkat ke langit. Pahami itu dulu. Setelah Yesus terangkat ke langit, menurut Yesus yang datang itu adalah roh kebenaran, bukan dirinya. Sedangkan di dalam Kisah Pewarta 9 yang Anda maksud tadi, nomor 15 ya, ketika dikatakan pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan, di situ bukan kata Tuhan, Bang, di situ kata kurios, berarti merujuk kepada Yesus. Berarti yang berkata kepada Ananias ini adalah Yesus. Bagaimana mungkin Yesus berkata kepada Ananias, sedangkan kata Yesus yang datang setelah aku adalah roh kebenaran, bukan aku. Yohanes 16 nomor 7, aku apa? Dia katakan gini, ada lebih benar jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Berarti yang datang setelah aku bukan aku, tapi roh kebenaran. Tapi yang mengaku di dalam catatan Lukas, firman atau sabda Yesus kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa. Ini kata siapa? Kurios yang datang kepada Ananias ini siapa? Yesus? Mustahil. Yesus mengatakan yang datang setelah aku adalah roh kebenaran. Kisah Para Pewarta 9 nomor 10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias. Jawabnya, ini aku Tuhan. Tapi di Indonesia dirubah, ini aku Tuhan. Sekarang yang bercerita kepada Ananias ini siapa? Roh apa yang datang kepada Ananias ini? Anda mengatakan Yesus, mustahile. Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah roh kebenaran. Roh kebenaran itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan adalah apa yang didengarkan. Berarti yang datang kepada Ananias ini sopore. Siapa? Siapa yang datang kepada Ananias? Dan siapa yang datang kepada Paulus? Lalu kemudian saudara mengatakan bahwasanya di mana dikatakan orang yang kerasukan roh jahat itu buta, dan itu adalah nabi palsu. Matius 12 nomor 22. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan dapat melihat. Coba Anda lihat kemudian Paulus di dalam Kisah Para Rasul 22, ketika dia mendengarkan suara, siapakah engkau Tuhan? Seketika dia buta kan? Dia mengatakan yang datang itu Yesus. Sementara Yesus mengatakan yang datang setelah aku itu adalah roh kebenaran. Kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Sebab nanti saya datang di akhir zaman. Itu pernyataan Yesus. Dalam Matius 24 nomor 27. Sebab kedatanganku nanti ditandai dengan kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Sementara Paulus dia sendiri yang melihat cahaya. Di situ ada kontradiksi. Ada yang mendengarkan suara tanpa melihat sinar. Ada yang mendengarkan sinar, melihat sinar tanpa mendengarkan suara. Kontradiksi. Nah, sedangkan Yesus mengatakan, camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu. Barang ketika ada orang yang berkata kepadamu, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun, jangan kau percaya. Jadi murid-murid Yesus ketika Paulus menceritakan, hei murid-murid Yesus, apa? Aku bertemu dengan Yesus di padang gurun loh. Oh maaf, pesan guru saya tidak percaya. Paulus putus asa. Maka Paulus kemudian mengajar untuk non-Yahudi. Non-Yahudi percaya. Kebohongan Paulus itu dipercayai oleh non-Yahudi. Sementara Yahudi mengatakan, jangan kau percaya sesuai dengan amanah guru kita Yesus. Kalau ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, di dalam bilik, jangan kau percaya. Paulus datang ke Yerusalem mengajar kepada murid-murid. Ada yang percaya? Tidak ada. Maka Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Putus asa nih. Di dalam Galatia 1 nomor 16, aku diutus kepada non-Yahudi. Putus asa dia.
tidak mampu menyesatkan kemudian orang Yahudi. Maka yang panen atas kerja dia adalah Katolik, orang Roma, turun secara turun-temurun sampai ke Anda. Ayo. Kalau Anda mengatakan untuk membuktikan uang palsu yang uang asli, orang semua sudah tahu uang asli itu, Bang King. Uang asli itu seperti apa orang sudah tahu, baunya pun orang sudah tahu. Bahkan tak ada uang asli dompet orang merana. Jadi ketika ada uang palsu datang untuk membuktikan bahwa itu uang palsu, ya cukup melihat, oh palsu ini. Kenapa? Karena orang sudah pada hafal uang asli itu. Orang sudah tahu, Islam sudah tahu yang asli itu adalah Isa adalah Nabiullah, Isa adalah Rasulullah, Yesus adalah Nabi, Yesus adalah Rasul. Orang Islam udah tahu yang asli itu kayak gitu. Ketika ada pengajaran Yesus itu Tuhan, oh pasti orang Islam mengatakan palsu ini. Sebab Yesus mengajarkan dirinya menyembah kepada Tuhan. Yohanes 4 nomor 22. Aku menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Yesus mengaku itu. Kedua, dia mempraktikkan sujud semalam-malaman berdoa kepada Dia yang mampu menyelamatkan dari kematian. Membuktikan apa? Pengakuan Yesus dengan mulutnya dia bertuhan, praktek dalam keagamaan membuktikan Yesus menyembah kepada Tuhan. Jangan Anda kira ketika dia ke Efram, semalam-malaman dia berdoa, jangan Anda kira dia berdoa kepada tuyul, jangan. Dia berdoa kepada Sang Tuhan yang ada di langit. Artinya, secara perkataan dan praktek, Yesus mengaku dirinya adalah hamba Tuhan. Tapi Anda kemudian mempertuhankan. Siapa yang mengajarkan? Ya Nabi palsu toh. Sekira demikian Bung, silakan. Jangan diripet lagi nih teman-teman, please. Ini sudah 7 loh hari ini. Ya Allah ya Karim. Ya Bang Suma. Ya. Ini aku juga heran Bang Suma. Pak. Walaupun tidak report ya kan. Manajemen TikTok kan juga nggak sembarangan loh. Kasih approve itu yang di-report itu bahwa itu memang mengandung unsur kebencian. Kan mereka pakai algoritma. Kenapa semua yang di-report itu kok bisa dijatuhkan semua? Ya ini Pak King. ulah orang Pak King Richard. bukan dari TikTok. Pak King Richard. Ya silakan. Kenapa Bang? Ini mau bertanya dulu. Ini Pak Dede ini mau bertanya dulu sama Pak King Richard. Apakah Paulus itu ada sebutan nabi dari orang Kristen? Paulus itu nabi. Alfi bisa bertanggungjawabkan itu. Kisah Bagi para orang Rasul Kristen. 13 nomor 1. Kalian Kisah para aja Rasul menyembunyikan 13. identitasnya itu. Kisah para Rasul 13 butir 1. Mau Alfi tunjukkan dalilnya beserta tafsir dari kalangan kalian? Ya, bentar Alfi. Iya. Paulus itu tidak pernah mengaku nabi. Bagi orang Kristen tidak pernah mengaku nabi. Udah, coret aja kisah para Rasul 13 nomor 1 itu dihapus berarti. Gini Bang, kalian yang selalu mengatakan dia nabi. Setahu saya beliau rasul. Iya, Rasul. Coba Anda baca kisah para Rasul, itu pengakuan muridnya Lukas. Di Antioquia ada beberapa nabi. Di antaranya adalah Saulus. Jangan ditolak itu. Benar nabi dong berarti. Kita main data aja. Nabi palsu dong ya. Benar dong. Iya. Kita main data aja gimana? Kan tadi kisah para Rasul Data ya. lah, nggak boleh di Iya. data. Ya, ini kan Alfi bukain. Izin ya Bang Zuma ya sebelum Ya, Bang Zuma silakan, lanjut. silakan. Izin ya. Ini web Sabda ya, sabda.org. Pak Dede perhatikan juga ya. Prakais ya atau kisah para Rasul pasal 13 butir pertama. Pada waktu itu, sebentar ini blur. Oke. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas 1, dan Simeon yang disebut Niger 2, dan Lukius orang Kirene 3, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes 4, dan siapa terakhirnya? Saulus 5. Disebut apa? Nabi dan pengajar. Alfi nggak mau tafsir bebas di sini. Di sini kan ada fitur tafsiran dan catatan. Kita lihat. Enak gitu kalau kita bawa data. Matthew Henry komentari berotoritas ya. Nah, kita tekan nih. Pemaparan dari Matthew Henry sendiri tuh mengakui, Pak. Gitu.
Di dalam Kisah ayat 1 sampai 13 tadi ya. Nih. Di sini dikatakan Agabus sepertinya ya seorang nabi dan bukan pengajar. Banyak yang menjadi pengajar tetapi bukan nabi. Namun mereka yang disebutkan di sini ada kalanya mendapat ilham ilahi dan menerima petunjuk langsung dari surga pada kesempatan-kesempatan khusus yang membuat mereka disebut sebagai apa? Disebut sebagai apa? Ya teruskan aja. Nabi. Sudah? Iya. Sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab, kalau Oke. memang dia nabi atau rasul ya itu yang kita percayai. Oke, Paulus nabi ya. Paulus nabi ya. Ya kalau tertulis memang dia nabi ya nabi. Memang tertulis. Silakan Bang Suma, Ya sudah. kembalikan. Oke, jadi saya lanjut Bang Suma ya. Tadi ya, Silakan. Anda tadi mengambil, tadi kan saya tanyakan itu yang orang buta, ya kan? Saya tanya di mana dalilnya. Anda mengambil di Matius, ciri-ciri nabi palsu itu adalah orang buta. Tapi yang saya tahu tadi, yang Bapak Bang Suma yang yang sampaikan tadi, itu menyangkut tentang orang yang kerasukan setan, Bang Suma. Tidak bisa disama-samakan dengan orang buta adalah nabi palsu. Itu orang kerasukan setan. Coba dibuka lagi. Tadi Anda ambil ayat tadi itu di Matius. Itu orang yang kerasukan setan. Cerita tentang itu. Tidak ada sangkut pautnya ciri-ciri orang nabi palsu adalah orang buta itu. Jadi itu salah Bang Suma. Nah, jadi kembali lagi, jelas sekali kami Kristen berpegang pada apa yang tertulis di Alkitab. Ya kalau Anda mengatakan bahwa Yesus mengatakan setelah aku pergi nanti ada roh penghibur, betul ya? Yang akan datang, ya kan? Tapi Yesus kan Allah. Yesus itu bagi kami dia adalah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Dia mau roh penghibur mau ini, kalaupun dia berkehendak kepada seseorang ya, jahat apapun orang itu, kalau Tuhan kasih hidayah kepada dia, itu nggak perlu harus roh penghibur. Dia langsung datang bisa kok ketemu ke Paulus, ya, yang kritik teks tadi mengatakan itu adalah roh penghibur atau apa itu yang Anda tanyakan tadi? Jelas itu Yesus yang datang kepada dia, ya. Jadi Yesus itu kuasa, dia Allah. Dia mau berkehendak mau apapun bisa terjadi, ya kan? Mau jadi manusia bisa, ya kan? Jadi seperti itu karena dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi jelas Bang Suma. Jadi tidak ada satupun di hadisnya kalian pernyataan atau notifikasi peringatan dari baginda bahwa Paulus itu nabi palsu atau Allah sendiri yang mengatakan, tidak ada yang merujuk kepada Paulus itu. Hanya kalian yang multi tafsir mengambil ayat-ayat di Alkitab ya dengan penafsiran Anda sendiri. Nah, justru jelas di situ ayat itu yang mengatakan kita pegang di 109 ayat 15 dia mengatakan dia adalah pilihanku, pergilah, ya dia akan menderita saat memberitakan pengajarannya. Ini jelas sekali Bang Suma. Jadi kalau Anda mengatakan itu nabi palsu, segala itu sudah terlalu ini sekali lah, Anda penafsiran Anda terlalu berlebihan sekali, di luar batas sekali. Tidak ada yang mengatakan Paulus itu nabi palsu. Begitu Bang Suma. Oke. Itu aja kok sebenarnya. Silakan. Baik. Saya langsung nunjukkan Pak ya, dan Anda harus jujur ya. Saudara tadi bernarasi panjang lebar, tapi itu hanya angan-angan kosong. Inilah yang disebutkan Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Kalau saya tanya pernyataan saudara, Yesus itu adalah Maha Kuasa. Dia bisa melakukan apa saja. Yang ngajarin saudara mengatakan itu siapa? Siapa coba? Yang berani-beraninya mengatakan Yesus itu Maha Kuasa? Kalau bukan setan. Kalau bukan iblis lalu siapa? Karena Yesus tidak pernah mengatakan itu. Tuhan yang mengutus Yesus juga tidak pernah mengatakan itu.
Hanya iblis yang membimbing Anda mengatakan itu. Sekarang mari kita lihat buktinya bahwa Paulus itu adalah nabi palsu. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ini aja sudah ketahuan, ini pelakunya Paulus. Kenapa saya mengatakan demikian? Yesus sedang berbicara kepada muridnya. Ini muridnya Bani Israel. Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Sekarang siapa yang datang kepada murid Yesus? Mengaku-ngaku utusan Yesus, mengaku-ngaku rasul utusan Yesus. Itu siapa yang datang kepada murid Yesus? Ada. Selain daripada penulis kitab saudara dan Paulus itu sendiri ada? Tak ada kan? Berarti nabi palsu itu datang kepada murid Yesus. Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang. Berarti wajib nabi palsu ini datang kepada murid Yesus. Siapa pelakunya? Waspadalah kepada nabi palsu yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, siapa yang berlaku seperti serigala yang diterangkan kemudian di dalam Kejadian 49? Ketika kemudian Yakub memanggil ke-12 anaknya, dia terangkan, dia nubuatkan semua anak-anaknya, sampailah kepada Benyamin. Benyamin, keturunanmu kelak akan berlaku seperti serigala, mencuri lalu membagikan rampasan curiannya. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Dia adalah keturunan Benyamin. Di dalam kitab saudara Filipi 3, aku adalah keturunan dari Benyamin. Berarti dia adalah keturunan serigala. Satu ya. Kata Yesus, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Jadi tidak usah kita mencari di mana di Al-Quran, tidak usah. Bible sendiri yang menerangkan itu, bahwa nabi palsu itu dari buahnya bisa kita lihat. Apa buahnya? Tanda-tandanya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Nah, itu buah-buahnya. Sekarang yang mengajarkan hal demikian itu siapa, Rek? Siapa yang melakukan itu? Selain Yesus yang mengajarkan, kemudian ini siapa? Bermujizat. Yesus, panggil Yesus Tuhan, itu siapa? Ini buah-buah dari pengajaran nabi palsu. Tolong tunjukkan siapa? Buahnya itu di mana? Di Islam atau di Kristen atau di Hindu atau di Buddha atau di ateis? Orang sehat akan mengatakan buah-buah dari pengajaran nabi palsu itu jelas terpapar kepada orang Kristen, hampir dan bahkan semua sekte. Ayo. Maka murid Yesus Bani Israel harus waspada kepada orang Kristen. Karena orang Kristen ini adalah buah daripada pengajaran nabi palsu. Hanya pengikut Paulus lah yang melakukan pemanggilan Tuhan kepada Yesus. Hanya pengikut Paulus lah yang kemudian bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Tak ada yang lain. Berarti nabi palsu yang dimaksud itu adalah itu adalah Paulus itu sendiri. Demikian. Oh iya, Bang Zuma. Iya, silakan. Jelas sekali diterangkan Tuhan kami Yesus, ciri-ciri nabi palsu itu. Kalau kami orang Kristen, Bang Zuma, udah paham semua, udah tahu ciri-cirinya. Tapi cukup kami aja yang tahu. Jadi kalau kami beber-beberkan melalui kata Tuhan kami itu nabi palsu itu, ya nanti repot kan gitu. Jadi kalau abang yang menerangkan dari pemikiran Tuhan kami sama kami, ya kan jadi lucu jadinya. Nah, begitu bang. Tapi kalau ada dari kitab abang menerangkan nabi palsu yang akan datang, baru kuakui gitu bang. Kalau dari kitab kami menerangkan sama kami kan lucu. Al-Quran tidak menjelaskan tentang nabi palsu. Kitab ente Yesus yang menjelaskan tentang nabi palsu. Dan nabi palsu itu buahnya ketahuan adalah Kristen. Ngapain cari yang lain?
Kalau Tuhan Taruhan kami kita. Taruhan kita kalau ada di dalam Biblemu nabi palsu itu adalah nabi kami, Nabi Muhammad. Taruhan, tunjukkan. Oh, nggak ada bang, nggak ada. Nggak ada, Nggak ada. emang nggak ada. Iya. Nah, Iya. nah sekarang yang ada di dalam Matius 7 ini siapa? Yang datang kepada murid Yesus, mengaku-ngaku sebagai utusan Yesus, mengaku-ngaku sebagai Rasul Yesus. Itu siapa? Lalu pengikutnya kemudian memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Dalam nama Yesus, kutunjang kau setan. Itu siapa? Kristen kan? Berarti buat dari nabi palsu itu Kristen. Siapa pembawa agama Kristen ini? Baca Kisah Pewarta 24 nomor 5. Paulus adalah tokoh dari agama Kristen. Selesai bukan? Yang jelas Bang Zuma, jelas sekali Tuhan kami menerangkan dan dituliskan semua pengikutnya tentang nabi palsu. Jadi kami tahu. Jadi tidak usah abang lagi yang menerangkan bagi kami. Kalau yang lebih pasnya Bang, abang menerangkan itu dari buku abang kan itu. Sederhananya begini. Nabi Bang. palsu Iya. di Al-Quran itu tidak dijelaskan. Izin Ya, Bang Suma, silakan. sederhananya begini. Yang Yesus terangkan itu, yang tadi Bang Suma bilang kalau dari Alkitab adalah Yesus adalah Paulus adalah nabi palsu yang mengajar kepada orang Kristen. Kita harus tahu juga Kristen itu apa dulu. Kristen itu kan pengikut Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya yang menyelamatkan dunia. Tuhan bukan pengikut, pentuhan. Ya, Kristen Betul. itu adalah pengikut Kristus. Bedakan Jadi, pengikut dengan pentuhan, Bang. Bedakan pengikut dengan pentuhan. Pentuhan. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Pentuhan. Enggak, salah Anda. Bukan, Yesus ya, mengatakan dengar dulu. Sederhananya di dalam- saya sampaikan begini. Ya, kan saya menyimak di penjelasan. Nah, sekarang kan saya sederhananya begini. Yang disampaikan Yesus Kristus adalah kepada murid-murid, kepada Bani Israel, waspadalah kepada nabi-nabi. Itu merujuk kepada perorangan ya, yang akan mengatasnamakan Tuhan yang sudah melakukan mujizat, tapi pada akhirnya dia melakukan penyimpangan pengajaran, yaitu dari pengajaran Yesus sendiri. Karena Yesus sendiri adalah kebenaran itu sendiri. Yesus itu adalah roh itu sendiri yang kami percayai, yang kami yakini, yang menyelamatkan kami. Dan tidak ada jalan yang lain selain hanya melalui Yesus Kristus itu Tuhan sendiri. Ya, di Kisah Rasul 4 ayat 12 bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan selain hanya di dalam Dia. Dia situ huruf besar adalah Yesus. Jadi kalau bilang Alkitab kami, Bible kami adalah ajaran palsu, di mana palsunya? Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah kebenaran, Yesus itu adalah jalan dan kebenaran. Ya, dasarnya sederhananya seperti itu. Kalau bilang Yesus itu bilang waspada akan datang nabi palsu, itu merujuk kepada perorangan. Nah, Paulus yang tadinya sebelum jadi Paulus jadi Saulus, yang Saulus jadi Paulus, dia kan pembinasa orang-orang penyembah Yesus. Nah, ketika dia tadi Bang King sampaikan dia dapat hidayah dan di 3 hari matanya dibutakan dan lewat Ananias harus disampaikan, ya, dan dia jadi pemberita Injil. Yang kami kenal menulis paling banyak di Perjanjian Baru itu adalah Rasul Paulus, yang tadi ditunjukkan datanya bahwa dia adalah nabi. Yang kami yakini ya dia adalah rasul. Ya, kalau syukur bagi saudara-saudara muslim meyakini dia nabi, ya syukur bagi teman-teman yang meyakini dia nabi. Kami meyakini dia adalah rasul yang luar biasa. Ya sederhana yang dari saya, menurut keyakinan kami ya seperti itu. Yesus yang kami sembah adalah jalan kebenaran, dan dia adalah roh itu sendiri. Dia adalah Allah seutuhnya yang menyelamatkan manusia yang percaya kepada dia. Dan tidak ada satu nabi di dunia ini yang menawarkan jalan, ya, yang menawarkan jalan menuju ke surga selain hanya lewat Yesus Kristus Tuhan itu sendiri, Bang.
Demikian. Terima kasih. Ya, saya buktikan ya bahwa ada jalan selain daripada Yesus, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seruannya kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim sangat jelas dikatakan bahwa orang-orang Yahudi pun diajak kemudian untuk menuju kepada jalan keselamatan. Yahdi bihi man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri bi izni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberi petunjuk kepada manusia yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya. Dan dengan Al-Quran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, Allah menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Salah ente kalau anda mengatakan hanya Yesus. Yesus itu jalan, oke. Tapi dia bukan tujuan. Betul, di Al-Quran yakini ada jalan yang lurus. Berarti kan di keyakinan Bang juga kan ada kitab Taurat, Zabur sama Injil kan? Percaya Zabur, Taurat dan Injil kan? Nah itu dari mana? Ya, itu kitabnya orang Yahudi. Hah? Itu dari Allah. Iya. Itu dari Allah yang diwahyukan kepada orang Yahudi, Bani Israel, bukan kepada orang Roma. Orang Roma itu hanya menggunakan terjemahan-terjemahan. Sedangkan Taurat dan Injil itu hanya untuk Bani Israel saja. Ente hanya menggunakan terjemahan yang entah dari mana asalnya. Siapa nabi yang diutus kepada Roma sehingga Romawi menggantikan agamanya yang tadinya agama kepercayaan menyembah kepada dewa matahari berubah menjadi menyembah kepada anak orang, anak manusia? Siapa nabi yang datang mengajarkan itu kepada mereka? Tak ada kan? Hanya semata-mata mengambil terjemahan dari kitabnya agama Yahudi, lalu kemudian mereka merubah konsep penyembahan kepada dewa matahari menjadi dewa Yesus. Itu fakta. Makanya semua gelar Tuhan yang dinobatkan kepada Tuhannya Israel ketika masuk ke dalam bahasa Septuaginta, semuanya berubah menjadi dewa. El dipanggil Theos, Eloa dipanggil Theos, Yotehpave dipanggil Theos, Yehova dipanggil Theos, Al-Shaddai dipanggil Theos. Apa Theos itu? Ya dewa. Ya maka itu kan Yesus disebut nama, sebagai anak dewa. Tapi yang kami yakini Yesus itu seutuhnya Allah 100%, seutuhnya Roh 100%, seutuhnya manusia. Yang ngajarin saudara siapa? Roh apa yang ngajarin anda seperti itu? Ya kami meyakini firman yang kami baca ya, Alkitab yang kami baca. Jadi yang sekarang mau sampaikan itu yaitu istilah ya, itu sebuah nama ya dari bahasa Yunani, bahasa Ibrani yang kami baca yang sudah yang dipermudah sehingga ada istilah terjemahan baru, ada terjemahan bahasa Indonesia sederhana sehingga dimudahkan. Bukan. Ini sudah terlalu jauh. Sudah terlalu jauh kita melangkah. Ini kita membahas tentang nabi palsu. Yang mengajarkan anda Yesus itu 200% itu siapa? Iblis. Yang mengajarkan siapa itu, yang mengajarkan Pak? Siapa yang mengajarkan? Yesus itu 200%. Tuhan Yesus kami tidak bilang 200% ya, seutuhnya ya, seutuhnya. Loh, tadi 100% manusia, 100% Tuhan. Berarti Roh Kudus 100% Tuhan, 100% burung merpati. Kan begitu? Betul? Iya. Ya kan udah. Dia seutuhnya manusia. Berarti Yesus itu 200% kan? Oh, enggak. Lalu? Bukan 100%, tapi seutuhnya dia Allah, seutuhnya dia manusia. Oke, ketika Anda mengatakan Yesus itu seutuhnya adalah Tuhan, berarti Tuhan Anda pernah mati. Ya, dan pernah hidup dan pernah bangkit. Ya iya tahu.
Iya tahu. Nah sekarang yang dihidupkan dan yang dimatikan itu statusnya Tuhan atau makhluk? Ya makhluk hidup, dia adalah makhluk hidup. Makhluk roh. Berarti Tuhan Anda Yesus makhluk adalah hidup? Makhluk roh, bukan makhluk seperti kita manusia. Iya. Lucu ini, lucu. Gimana ceritanya Anda mengatakan Yesus itu bukan makhluk hidup, tapi dia adalah makhluk roh? Justru makhluk yang diberi roh itulah yang hidup. Lucu saudaraku ini. Anda mengatakan lucu, Yesus yang 100%. lucunya Bang Nah, sendiri yang lucu karena dari tadi mengatakan bahwa Bible ini palsu, Tuhan kita Yesus itu nabi palsu, Paulus itu nabi palsu. ya kan yang menyatakan uang palsu itu adalah dirinya sendiri. Yang menyatakan yang palsu-palsu itu kan Bible Anda sendiri. Bukan Ya, saya kalau ada yang buat-buat, itu palsu, fakta. berarti ada yang asli dong. Kalau ada air yang jernih, satu ember, kemudian dipipisin, mana air jernihnya lagi kalau sudah bercampur dengan air pipis? Mana? Gak ada lagi. Kenapa? Karena air jernih tadi sudah bercampur aduk dengan air kencing. Begitulah kitab saudara. Ya, Bang Alkitab yang kami yakini, yang kami percayai, firman yang kami yakini dan kami percayai, tidak bisa kita nalar seperti dengan kita punya akal sehat sendiri ya. Ya, dia firman yang Tidak memang bisa karena ya, gitu. sekarang Anda beragama sepandai-pandainya itu Bang Juma tidak bisa menilai itu firman. Ya, gitu. begitu juga sebaliknya. Sepandai-pandainya Anda melilit lidah, Anda ketabok oleh Bible itu sendiri. Bang Juma. Gak bisa. Yang namanya kesalahan yang dikatakan kebatilan tidak akan pernah menang melawan kebenaran, tidak pernah. Ya, Yang Anda pertahankan ini kan cuma sederhananya kepercayaan. gini, Yesus pernah mati ya. Percaya Yesus pernah mati? Menurut Bible, Yesus pernah mati, pernah jadi mayat. Yesus pernah mati kan? Dan 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati, percaya? Yakin? Itu adalah tanda orang Bukan jahat tanda, dari Yesus. Yesus pernah mati dan bangkit kan? Dia lahir, tumbuh besar. Itu iman Anda, bukan iman Iya. saya. Itu iman saudara, bukan iman saya. Kenapa Anda bertanya saya yakin atau tidak? Ala Juma mati bangkit enggak? Semua orang akan mengalami kematian dan akan mengalami Kan kebangkitan. kepercayaan, keyakinan. Siapa Tuhan yang kita bilang dipercayai kan? Iya, Kan kita Tuhan punya Anda nabi adalah Nabi Tuhan Isa. yang dimatikan dan dihidupkan. Ya, Oke. kita punya Nabi Isa yang mati dan bangkit. Nabi Oh, Bang tidak, Juma Nabi mati Isa dan itu bangkit terangkat. Nabi Isa itu terangkat, tidak mengalami kematian dia. Tidak mengalami kebangkitan dari kematian. Nabi Isa Ya, ketika kemudian yang terancam diyakini- untuk dibunuh, yang diyakini diselamatkan Bang Juma kan oleh Isa. Allah, terangkat ke Isa langit. Al-Masih kan, Yesus Kristus Tuhan yang kami yakini. Dia mati dan bangkit. Naik Ya ke itu surga, di kan? Anda. Itu Iya. di Anda. Iya, terus Itu tanda Yunus bagi orang jahat. Bang Juma, Nabi Isa itu mati bangkit enggak? Nabi Isa itu belum mati sampai hari ini. Oh, begitu. Berarti Nabi Muhammad belum mati sampai hari ini ya? Yes, betul. Oh, berarti Nabi Muhammad masih hidup. Nabi Isa masih hidup, Nabi Muhammad masih hidup. Oh, begitu ya Bang Perdede, Bang King. Ya, Ya ini emang begitu bang. mau nanya dulu Bang Juma. Ya Tadi silakan. tadi nanya kan Isa mati siapa yang mematikan? Tuhan kami itu kan? Ya, Siapa yang mematikan, siapa yang membangkitkan kan itu. iya. Ya kalau bagi kami, bagi umat Kristen, dia tidak ada yang mematikan, dia sendiri yang menyerahkan nyawanya. Dan dia yang Bunuh diri berarti ya? namanya. Dia ngambil nyawanya lagi kembali. Bukan Bunuh diri berarti bang. Itu Jadi- bukan bunuh diri Bang. Dengar Bukan dulu. Lalu kalau dia tidak dibunuh, berarti bunuh diri kan cuma ada dua. Dibunuh atau bunuh diri.
Begitu juga Bang Zuma Atau mati tentang konyol. Tuhan. Atau mati konyol. Kalau bagi Kristen Bang, kita tak sanggup mencari Tuhan itu, tak akan mampu kita mencarinya Tuhan tuh. Loh, Anda lucu. Tuhannya Anda sudah jadi bayi, jadi manusia. Anda masih mengatakan masih susah untuk mencari. Bukan Nggak akan- itu. Masalahnya susah Anda menerangkan manusia ini Anda jadi Tuhan kan. Itu yang susah, itu yang betul. Bukan Tidak ada yang begitu, susah Bang. bagi Kristen. Siapa nama Tuhannya Kristen? Yesus. Seperti apa bentuknya? Manusia. Berapa usianya di bumi? 33 tahun. Pernahkah dia jadi mayat? Pernah. Tidak ada yang susah Mbak menjelaskan Tuhanmu. Pernah disunat? Pernah. Pernah netek? Pernah. Itu Tuhan saudara, tak ada yang sulit untuk diterangkan. Ya, tidak dijelaskan nete ya, tidak dijelaskan nete Bang Zuma. Loh, di dalam kitab Anda Iya, Lukas ti- 27 nomor lahir besar, 11, tapi tidak- Yesus tidak dijelaskan nete. nete ya. Loh, kitab Anda yang mengatakan itu kok. Iya, tapi tidak dijelaskan di situ, tidak ditulis nete menyusui. Ada Jadi, Bang, ada Bang. Bang Zuma, Ada. Bang Zuma, Ya, Bang Zuma, Lukas 11. sampai Ya. mampus kita pun tidak akan sanggup kita mencari Tuhan itu. loh, Sampai kenapa mati kita Anda tidak cari Tuhan Anda sudah nyata manusia apa? Itulah kehebatan Tuhan kami. Tuhan kami sendiri mati yang bikin. menyampari kami. Dia Yang mendatangi berkorban kami. bagi Bang Apa- Zuma juga. Dia Apa berkorban hebatnya, buat apa Bang Zuma. bedanya dengan Krishna? Apa bedanya dengan Dewa Horus? Apa bedanya dengan Hercules? Kalau Tuhan Anda itu datang untuk bunuh diri di atas muka bumi ini, itu apa? Itu bunuh bukan diri, Tuhan Bang. namanya. Bukan bunuh Nah, kalau diri. bukan bunuh diri lalu dibunuh berarti. Ya, Bagi dia, gini, bagi- gini, bagi- Bang Zuma mesti baca baik-baik dulu. Kalau memang Bang Zuma sudah baca Bible, Bang Zuma harus mengerti dulu alur apa teksnya, sehingga Yesus datang ke dunia itu seperti Yohanes 3 ayat 16 itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus yang kami percayai, Yesus Kristus itu adalah korban darah anak domba kepada dunia. Di dalam dunia kan ada manusia, Bang. Ya, termasuk Bang sendiri. Jadi kalaupun Bang bilang dia bunuh diri, oke lah, dia bunuh diri, tapi dia menyerahkan dirinya kepada dunia untuk misi Allah di dunia ini. Ya, karena dia tidak mau umatnya binasa, termasuk Bang Zuma. Begitu, dia tidak mau Bang Zuma binasa di neraka, tapi dia mau Bang Zuma percaya dan bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kami yakini hanya Dia satu-satunya Juru Selamat di dunia ini, tidak ada yang lain. Di luar Tuhan kita binasa, Bang. Bang Anton, Ya, percuma Bang baca itu, pura-pura nggak tahu ajanya Bang Zuma itu. Udah tahu nih Bang Zuma itu Bang. ya. Coba Anda bacakan ulang lagi. Sebelum saya kita tertawa, berdoa- coba Anda berdoa bacakan aja lagi lah. kepada saya. Bang Pardede, kita berdoa biar Bang Zuma juga diberikan hidayah. Mimpi orang ini. Cerdas, pandai ya. Mimpi Pandai, buruk sangat ente pandai. ini. Kalau firman itu Saudara, ini juga mimpi buruk. bukan Sekarang mimpi begini, buruk. Bung. Bang Oke, Anton, sekarang begini. gini dulu Bang. Yesus ketika datang ke tengah-tengah Bani Israel, dia mau dipercayai sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Jawab itu dulu. Mana Bang? Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel, ingin dipercayai sebagai Tuhan atau ingin dipercayai sebagai utusan Tuhan? Dua-duanya Bang, dua-duanya. Ya, itu kan mulai iblis apa yang merasuki Anda sampai Anda mengajarkan hal seperti ini. Nggak ada aku. Yesus datang di Yohanes 11 nomor 42. Yesus datang kemudian mengatakan segala firman kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, agar orang-orang itu percaya kepada dirinya bahwa dirinya adalah utusan.
Dia mau supaya orang itu percaya dirinya sebagai utusan Tuhan. Lalu di mana kemudian Anda mendapatkan bisikan Yesus itu mau dipercaya sebagai Tuhan itu sendiri? Itu ilmu Anda dari mana coba? Iblis apa yang sedang merasuki saudara-saudara saya ini? Yang diutus, Bang, yang diutus oleh Allah Bapa. Nah, Yesus diutus kan? Ya, betul, memang diutus. Seperti Nah, Yesus mau dipercayai sebagai utusan atau sebagai pengutus? dia diutus oleh Allah Bapa aja, setauku. Iya, saya tahu. Sekarang Yesus mau dipercayai sebagai utusan atau sebagai pengutus? Ya, itu dua-duanya Bang Zuma bilang itu beda. Bukan itu. Nggak ada dua-duanya itu, Bang. Sekali lagi saya ulang. Dia hanya utusan Allah. Yesus ini mau dipercayai sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Dia nggak bilang dia hanya mau dipercaya sebagai utusan atau sebagai Tuhan, Bang. Dia hanya bilang akulah juru selamat, seperti itu. Ya kan, mulai ngaco. Coba Anda baca Yohanes 11 nomor 42. Ngaco kali dah temanku ini ya. Jangan gitu dong. Baca. Gak ada yang mau baca kah? Biar Alfi yang bacain kalau nggak ada yang mau baca. Ya, silakan, Linda, silakan. Iya, 11:42 tadi ya, Bang Zumai. Iya, Yohanes 11:42. Nah, beginilah bunyi itu. Yohanes 11:42. Dan aku mengetahui bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi karena kerumunan orang yang berdiri sekeliling aku berkata agar mereka dapat percaya bahwa engkau telah mengutus aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya agar supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau agar orang-orang percaya dirinya adalah utusan ayahnya. Lalu siapa? Dari mana Anda mendapatkan pengajaran Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Bang Suma, Yesus adalah utusan. Jelas ya. Yesus adalah utusan karena dia adalah firman yang hidup. Ya. Ya, memang benar, tidak salah ayat itu. Dia adalah utusan karena dia adalah firman. Firman. Terus kenapa dituhankan, Bang? Kenapa Tuhan dituhankan? yang datang dalam rupa manusia. Karena Yesus adalah berarti firman. Tuhan pernah cuti jadi Tuhan. Gini Bang, gini ya. Tuhan datang jadi manusia. Berarti Tuhan datang menjadi bukan Tuhan. Karena manusia bukan Tuhan. Betul? Begini Bang Suma. Ya, begini lagi. Itu adalah perkataan ataulah firman Tuhan. Firman dari Bapa itu sendiri. Iya, jadi manusia kan. Nah, berarti Tuhan Anda pernah menjadi manusia. Dengan kata lain, Tuhan Anda pernah pensiun menjadi Tuhan. Betul? Tidak ada kata pensiun. Penafsiran Anda mengatakan pensiun. Loh, sekarang saya tanya sama saudara. Saya tanya saudara. Saudara, saya tanya. Level manusia itu Tuhan atau bukan? Ya beda lah Bang Suma. Allah Bapa pencipta. Ya. Saya ulang Yesus adalah roh perkataan atau firmannya, kalamnya. Itu jelas loh. Saya tanya lagi, level manusia itu Tuhan atau bukan? Lain manusia, lain Tuhan, tapi Tuhan manusia pintar. Ketika Tuhan Anda datang menjadi manusia, berarti dia datang menjadi bukan Tuhan. Betul? Salah. Dia berubah dia adalah Tuhan. Rohnya Tuhan Allah. Lucu orang ini. Hanya tubuhnya itu rupa manusia. Level manusia itu Tuhan atau bukan? Anda mengatakan bukan.
Tuhan Anda turun level menjadi manusia. Berarti Tuhan Anda turun level menjadi bukan Tuhan. Bukan Yesus begitu, adalah memang perkataan. konsepnya. Betul. Tuhannya. Betul. Ketua saya aja bilang Ini betul. umat kebingungan dah. Beda konsep. Saya ulang lagi, Anda yang bingung, kok jadi kami yang bingung? Saya ulang lagi, level manusia itu Tuhan atau bukan? Terus sama-sama bilang bukan. 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 Serentak. Ketika Tuhan Anda datang menjadi manusia, berarti dia datang menjadi level bukan Tuhan. Betul? Betul. Tuhan dan semua tetap Tuhan. Kok jadi Tuhan lagi? Di dalam dirinya dia. Jangan buat saya tertawa loh. Manusia Ini sudah merendahkan subuh loh di diri. sini. Begitu Bang. Iya, dia merendahkan diri menjadi bukan Tuhan. Betul? Jadi bukan Tuhan. Tuhan Allah Bapa. Bapa tetap ada di Alamak. tahtanya di surga. Tuhan itu Sebagai maha pencipta. tinggi. Tuhan itu maha tinggi. Saudara menyebutkan Allah Bapa dia merendahkan adalah diri. sumber Berarti dia pencipta. tidak maha tinggi lagi. Sekarang ketika Tuhan merendahkan diri, apakah dia masih maha tinggi? Tetap ada karena Iya. Yesus itu perkataannya dia. Logikanya Iya. Masalah Bentar, Bang generasi. Suma. Santai aja. Jadi gini Bang Iya, Suma, santai kali pun. Allah Bapa ya. Supaya jangan bingung. Allah Bapa Loh, Allah pencipta. tidak ada yang bingung. Sebentar. Anda saja yang berusaha melilit lidah untuk mengajarkan ajaran akal-akalan saudara. Akal-akalan Level jelas. manusia itu Pribadi bukan yang Tuhan. berbeda. Bapak Tuhan Bapak Anda sebagai pencipta. katakan, Anda mengatakan Tuhan Anda turun menjelma menjadi manusia. Dengan dia menjelma menjadi manusia, berarti dia turun menjelma menjadi bukan Tuhan. Begitu. Tetap begini Bang Suma, ini kan ada namanya Tritunggal. Allah Bapa sebagai Masalah. pencipta. Ya, Yesus itu adalah perkataannya dia yang mengambil rupa manusia. Oh, berarti Nah, Yesus itu dia bukan tuh Tuhan. Tetap Tuhan, karena dia adalah Iyalah. perkataan Allah. Iya. Bang, mau Perkataannya dia Bapa. turun merendahkan seperti manusia, kealahnya tetap Bang. Dari mana Anda mengatakan kelahannya tetap? Sementara Tapi Yesus Allah, tapi pribadi yang berbeda. ketika dia bayi Karena dia- untuk iya, dia yang mencebokin menyelamatkan pantatnya manusia, aja Bang. nggak bisa. Manusia tidak- Ada tidak aja orang ini. Dia mengambil Manusia rupa bisa- manusia, merendahkan diri. Itu perkataannya. Iya, berarti dia merendahkan Tapi Allah dirinya yang- menjadi bukan Bapa yang Tuhan. sumber itu Apa sih? tetap di tahtanya. Iya, Bang tapi Suma. statusnya tetap Dia tetap Tuhan. di surga. Status kealahnya Oke, tidak hilang, Bang. Bapak Silakan tetap di dengan surga, iman tidak Anda. pensiun. Anda mengatakan statusnya Tidak tetap pensiun. Tuhan, tapi faktanya dia manusia yang tidak berdaya. Melawan rasa ngantunya aja kagak bisa. Kenapa? Itu- Karena dia adalah itu dewa caranya yang perkataannya turun mengambil rupa merendahkan manusia. diri menjadi Wah. manusia. Kan sederhana kan? Kalian aja yang mutar-mutar. Kalian gengsi Mutar, mengaku Bang. itu. Sekarang saya tanya saudara, ketika Yesus masih bayi, bisakah Yesus cebok sendiri? Jawab. Nggak bisa. Dia manusia biasa. Ya, justru karena itu dia bukan Tuhan, Cak Ayu. Nah, kan keluar Cak Ayu. Cak Ayu sedang tidur, keluar lagi dia. Tapi dia rohnya Allah. Dia hakikatnya Allah. Bagaimana mungkin Anda mengatakan rohnya Allah, sementara seluruh manusia itu semuanya adalah rohnya Allah? Beda, bukan Baca roh- Kejadian 6 maksudnya. nomor 3. Roh Kudus. Kejadian 6 nomor 3. Rohku, Tuhan berfirman, rohku tidak selamanya berdiam di dalam diri manusia. Berarti seluruh manusia itu adalah roh Allah. Bukan begitu, itu beda konteks itu Bang Suma. Jangan Beda konteks Disamakan. lagi, paling pandai. Roh yang ada dalam Iya, diri ada. saudara King ini Selalu. paling pandai. Saya Ada curiga roh. roh yang ada dalam diri Anda itu adalah roh yang pernah mencoba Yesus. Masuk ke dalam diri Anda sekarang. Bang Zumanya. Bingung Bang Zumanya. Ya Anda yang bingung. Kejahatan manusia Sekarang kalau saya tanya, kejadian coba enam, si Balemate ini, coba Subiale Bante saya tanya. Apakah level manusia itu level Tuhan? Tidak, cuma kan emang kan Ah. ini Bang, apa Berarti namanya? Tuhanmu turun merendahkan diri menjadi level bukan Tuhan, yaitu manusia, betul? Beda Bang, konsepnya beda. Ya beda lagi. Apakah Tuhan Umat harus bingung, mengakui dia Tuhan, Bang? umat Kan bingung. Anda yang bingung, Anda mengatakan level manusia itu bukan level Tuhan. Tuhan yang kau sembah, Bung, turun menjadi manusia, berarti dia turun menjadi level bukan Tuhan. Siapa bilang ketika dia menjadi manusia dia adalah Tuhan? Tidak.
Sekarang begini, ketika Yesus menjadi manusia, tolong tunjukkan mana sisi ketuhanannya. Ada sisi ketuhanannya ketika dia menjadi manusia. Apa? Dia membangkitkan orang mati kan, itu kan aku Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus, seorang manusia dari Nazaret yang dijadikan Tuhan sebagai perantara untuk Tuhan melakukan mujizat melalui perantaraan Yesus. Tuhan yang melakukan mujizat melalui Yesus, bukan Yesus yang melakukan mujizat itu. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. La haula wala quwata illa billah. Iya bang, benar. Nih jadi gini kan, karena ada ayatnya Bapa dan Aku adalah satu bang. Berarti kalau seandainya kita Satu hakikat. Nah, ketika Yesus digantung di tiang pohon, Bapak di mana? Surga. Satu tuh kau bilang, katanya satu. Iya berarti maksudnya konsepnya nggak begitu bang. Konsepnya nggak begitu. Lalu konsepnya gimana? Tipu-tipu gitu, tipu-tipu. Tadi kita sedang membahas Yesusmu itu manusia, berarti Tuhanmu pernah turun menjadi level bukan Tuhan. Lalu Anda menjawab, oh tidak, itu Tuhanku satu. Dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Nah sekarang ketika dia digantung di atas pohon, Bapa di mana? Di surga. Beparakan. Penipuan-penipuan kayak gini Anda dapatkan dari mana? Anda mengatakan aku dan Bapa adalah satu, sehingga ketika dia jadi manusia dia tetap adalah Bapa dalam dirinya. Ketika digantung, Bapaknya pindah ke surga. Oh mama Nah, Bang Zuma, ini emang apa lagi? Coba satu kawan-kawan. Silakan Pak Dede dulu. ya ini Bang Zuma. Gimana? Tadi bilang baca. Percuma dibaca itu bang, nggak akan dapat sama abang tuh. Ayo Mas Saul Nggak akan lagi. dapat abang mengetahuinya. Loh. Segala sesuatu yang ditempuh dan diraih oleh manusia itu didapatkan karena membaca. Bukan karena menghayal. Itu menurut abang. Kalau menurut Tuhan. Lalu orang menjadi profesor karena apa? Karena menghayal. Menurut abang. Kalau masalah orang ketuhanan, membuat kapal terbang, kapal selam, itu semua karena membaca. Siapa bilang mereka menghayal kayak ente pada? itulah Bang Zuma. Kalau aku bilang tadi baca kitab ini, baca, tidak akan mampu, tidak akan dapat sama Bang. Saya sedang membacanya. Oke, mari kita runut. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya agar supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, saya tanya nih, ini yang tertulis. Sekarang saya tanya sama saudara, Yesus itu mau dipercaya sebagai apa? Sebagai utusan atau sebagai pengutus? Jawab. Dua-duanya. Ya kan, kan sakit, kan udah aku bilang. Sudah aku bilang, ente itu sakit. Bang Zuma nggak paham antara utusan dengan pengutus. Nah, cobalah kau tunjukkan kepada saya pengakuan Yesus supaya mereka percaya bahwa akulah yang mengutus aku. Mana? Tertulis di mana itu? Badan begini, Bang. Mana? Itu sederhana, Bang. Sederhana aja, Bang. Itu pemahaman anak SD. Ya udah sederhana. Oke. Semua minggir dulu, minggir. Biarkan saudara kita jelaskan. Saya ingin dengar sederhananya kayak mana. Ya, mulai. Bagi kami, saya catat dulu. Bagi kami itu utusan itu adalah daging ini utusan dan mulut ini utusan. Yang mengutus itu ada dalam diri kami, Bang. Jadi kami tidak mampu berdiri tanpa ada yang mengutus kami. Itu roh kami itu. Begitu. Jadi utusan dengan kan kita itu berbicara Yesus kok larinya ke Anda? Maksudnya Anda juga ini adalah Tuhan, jelmaan Tuhan juga Anda ini. Berbeda dengan aku, Bang. Aku manusia. Lah, makanya kenapa larinya ke ente? Kan kita sedang berbicara kepada Yesus anak Maria. Kenapa larinya ke Anda? Anda mengatakan sederhana. Di situ Yesus mengatakan Yohanes 11:42. Tidak ribet, Anda yang membuatnya ribet. Aku mengatakannya kepada orang-orang yang mengelilingi aku ini supaya mereka percaya bahwa aku adalah utusanmu. Itu pengakuan Yesus. Dia mau dipercaya agar orang-orang percaya kalau dia itu utusan. Anda mengatakan dua-duanya. Maka saya minta pertanggungjawaban saudara. Di mana Yesus mengatakan itu? Aku adalah Bapa dan aku adalah bukan Bapa. Di mana itu? Tertulis. Ya, di Alkitab itu sendiri.
Ya, tolong tunjukkan kepada saya. Aku ambil tinta dulu ya. Nah, aku catat. Ya. Enggak sederhana, Di mana? enggak usah pala kita bacakan. Maka Anda Atau saya catat aja di dalam kitab Perdede bab 7 nomor 7 gitu. Itu. Udah benar. Apalagi ini satu pengacaunya lagi. Bang Suma. Jangan Yesus orang lagi mengajar, saudara Perdede ingin mengajarkan secara sederhana. Kita tunggu dia di mana dalilnya. Kemudian Yesus mengaku dia adalah pengutus dan sekaligus utusan. Itu di mana? Yesus diutus adalah Bapa, yang utus adalah Bapa. Nah, berarti bukan mengutus dirinya, beda, pribadi yang berbeda, Bapa berbeda, anak berbeda. Begitu Perdede, dengarkan. Jadi kalian itu menyembah bukan cuma satu pribadi sembahan kalian itu. Dia berbeda. Ada Bapa, pribadi yang berbeda, ada Bapa, Yesus, Anak, dan Roh Kudus. Dia diutus oleh Bapaknya. ada 3 Perdede. Aduh Perdede ini gimana sih Perdede? Yesus adalah Ada firman, 3 Tuhan kamu, sembahan kamu, saudaraku. Ini dengarkan senior kita King Richard, dia mengatakan gini, Bang Bapak Suma. Yesus beda, Bang Suma, Yesus kita dan Merpati Roh Kudus beda. Ya, 3 pribadi yang Perdede, berbeda, tapi hakikatnya dia 1 adalah Allah mati, itu sendiri. masih ada cadangan 2. Makanya kalian itu sangat berani, percaya diri, karena kenapa? Pertahanan kalian itu ada 3 Tuhannya, itu loh. Bukan 3 Bang Suma, beda ya. Aku jelasin. Bukan 3 tapi berapa? Allah Bapa yang Tadi Anda mengatakan Benar. Yesus dan Bapa beda. Sebentar Bang. Allah Bapa, Alamak. Allah pencipta adalah sumber yang mempunyai firman dan roh. Firman itu adalah Yesus, itu adalah perkataannya dia. Bukan Allah Bapa itu sendiri, tetap satu Tuhan yang Esa. Gitu maksudnya Bang. Yang mana tuh? Jangan dipisah-pisahkan. Bukan Yang mana Tuhan yang Esa itu yang mana? Yesus atau Bapa? Aku ulang ya. Yang mana Tuhan yang Esa itu? Dengar. Ya. Kristen percaya kepada Allah yang Esa satu, ya, Bapa, Satu. Bapa ya, Bapa itu satu, Bapa. satu ya, yang mempunyai firman, itulah Yesus, yang mempunyai roh. Bapak itu Yesus juga satu. Satu. Yesus juga satu Jadi kan? Satu. Yesus itu adalah Yesus firman juga satu dia, kan? Perkataannya Bapa. Iya, Jadi Yesus kalau itu Bapa- satu kan? Bentar Bang, jangan dipotong dulu. Jadi kalau Yesus itu adalah firman ya, Tuhan mengambil rupa manusia, merendahkan diri, itu adalah perkataan dia yang mengambil rupa manusia, adalah firman dalam diri Yesus yang telah menjadi daging. Tapi Bapa itu tetap di surga, di tahtanya dia adalah pencipta. Adalah sumber. Jadi maksudnya gimana ini? Bukan Bapak itu pensiun. Kamu tadi mengatakan Bapak itu pensiun. Kalau setelah Ya kan justru Anda sendiri yang mengatakan Tuhan Anda menjelma. Keblang Feds, Anda sendiri yang mengatakan tadi bahwa Tuhan Anda menjelma, turun merendahkan diri menjadi manusia. Keblang Feds, Anda sendiri yang mengatakan itu. Ya, jelas Bukan memang saya yang tapi Bapak mengatakan tetap itu. di atas. Jadi yang menjelma siapa? Udah Alfi angkut ambulan itu Bang Suma, aman. Lanjutkan sama Pak Perdede. Yang menjelma ini siapa? Coba. Yesus menjadi manusia. Bukan Yesus yang menjadi manusia, burung merpati. Bukan Yesus yang menjadi manusia. Yesus itu adalah manusia itu, bukan dia yang menjadi Yesus. Yesus itu adalah akibat dari penjelmaan Tuhanmu. Gimana sih saudara-saudaraku ini? Bang Zuma kerasukan setan kayaknya nih. Yang kerasukan setan itu siapa kok jadi saya? Udah nih kerasukan Yudas nih kayaknya nih. Halo. Allahu Akbar, Masya Allah. Begitu susahnya menyadarkan teman-teman ini keluar dari lingkaran setan, ya Allah.